Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini Mi Channel Education ingin berbagi tutorial tentang cara membuat daftar isi seperti yang tampak pada layar yang biasanya digunakan dalam pembuatan makalah ataupun karya tulis ilmiah. Pada tampilan daftar ini seperti ini dibuat secara manual ya, tapi ada beberapa bagian yaitu tab tabulasi yang harus kita tentukan sehingga hasilnya akan tampak rapi seperti ini. Nah, jika diperhatikan di sini ada tanda titik-titik. Nah, ini tidak diketik secara manual ya, tapi bagaimana caranya agar langsung keluar titik-titik secara otomatis. Begitupun di sini tampilan nomor halamannya ya, nomor halamannya ini bagaimana agar hasilnya rapi. Jadi nanti ngetiknya dimulai dari arah kanan ya, jadi tidak lagi menggunakan spasi atau tombol spacebar. Di berapapun angka yang kita masukkan di sini, maka angkanya akan mengikuti sesuai dengan mengikuti satuan, puluhan ataupun ratusan, sehingga akan tampak seperti ini. Baik, langsung saja kita praktekkan seperti contoh jadi daftar isi di atas. Nah, di sini sudah saya ketik semuanya. Ini kita atur dulu seperti biasa, mana bagian yang tebal, mana yang tidak. Nah, ini kita blok ya. Caranya tekan tahan tombol shift, kemudian klik icon bold. Untuk daftar isi kita ketengahkan center, kemudian di sini mulai dari kata mengantar sampai akhir kita blok, kemudian misalnya diatur jarak spasi antar barisnya itu 1,5 spasi atau 1,5 lines. Selanjutnya silakan diperhatikan, ini tetap di blok, kemudian di bagian di bagian kiri ya, di bagian kiri. Sebelumnya ini kita ubah dulu hurufnya, klik kanan, pilih restart ya, jadi dimulai dari A, kemudian kita blok seperti ini. Lalu di sebelah sini nanti kita membuat suatu tab. Nah, pastikan ini arahnya ya. Nah, misalnya di sini diklik di sini. Di situ ada garis bantu ke bawah, itu untuk menentukan ketika tombol tab ditekan ya, maka kursornya akan loncat sesuai dengan tanda titik seperti ini ya, tanda ini yang siku seperti ini. Nah, yang ini untuk batas bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, sedangkan yang satunya lagi untuk pendahuluan, terus numbering ya, A, B, C dan lain-lainnya. Nah, di sini tekan tab satu kali, klik tab, ini tab, maka akan mengikuti sesuai dengan tanda tab yang kita buat di atas ya, di ruler, di penggaris. Nah, ini tinggal digeser saja, luruskan dengan huruf P. Nah, ini boleh digeser lagi. Ini pun sama, ini digeser plus line indentnya. Nah, ini boleh dihilangkan dulu, klik tahan ya, geser ke bawah untuk menghilangkan tanda tab yang hitam ini, siku yang hitam ini, diklik tahan, geser ke bawah. Ini tinggal diluruskan dulu seperti ini ya. Begitupun untuk yang ini ya, penutup, kesimpulan dan saran, ini tinggal kita luruskan saja mengikuti contoh yang di atasnya. Dan ini masih salah caranya, di blok ya, klik kanan, pilih ini hapus saja, C.2, lalu bagian atasnya digeser, luruskan dengan B. Nah, seperti ini, diluruskan lagi. Jadi ada first line indent, ada hanging indent. Nah, ini sudah rapi ya untuk teksnya. Kemudian kita buat tanda titik-titiknya, ini di blok, kemudian masuk ke kotak dialog paragraf, diklik di sini. Dan di sini
di kotak dialog paragraf di bagian bawah ada tombol tabs. Nah, ini diklik saja, lalu muncullah kotak dialog tabs. Nah, di sini ada hal yang harus kita ketik ya, di sini di bagian tab stop position. Nah, ini maksudnya ketika kita menekan tombol tab akan loncat di senti ke berapa ya, misalnya di sini 15,5 ya, 15 titik, di sini setengahnya 5 ya, 15,5. Nah, jadi ketika kita menekan tombol tab maka akan meloncat sebanyak sampai ke senti 15,5 ya. Kemudian jenis loncatannya apa? Kalau non berarti hanya meloncat saja. Nah, tapi karena yang kita butuhkan itu adalah jenis titik-titik, maka di bagian yang nomor 2 ini kita cek ya. Kita cek, diklik, lalu kemudian klik set. Nah, kita setting dulu. Jadi left dari kiri, kemudian bentuk loncatannya adalah titik-titik nanti, lalu kemudian set. Nah, di bagian bawah sudah muncul ya 15,5. Kemudian kita buat untuk menentukan halaman ya, ada di halaman berapa. Nah, di sini misalnya kita akan menentukan loncatannya di sebelah sini ya, 16,5. Ketik saja di sini 16,5. Kemudian posisinya, alignmentnya di sini right ya, biar nanti arah teksnya itu dari kanan ke kiri. Di sini pilih non karena ketika kita menekan tab kita tidak memunculkan tanda titik-titik, kemudian set, terakhir klik OK. Lalu kemudian perhatikan di bagian atas, di situ sudah muncul yang barusan kita set tadi ya, di sini 15,5, 16,5. Di sini tinggal klik kursornya di sini, kemudian tekan tombol tab, maka otomatis titik 2-nya muncul. Jadi bagian mana saja yang akan kita beri tanda titik 2, titik-titik, maksud saya tinggal ditekan tombol tabnya saja ya, cukup satu kali maka otomatis tanda titik 2-nya akan muncul. Nah, di sini misalnya ini karena tebal, ini bisa kita ubah dulu jadi boldnya dimatikan ya, dinonaktifkan, diblok dulu. Ini bagian-bagian mana saja yang harus tebal dan tidak, silahkan sesuai dengan sistematika masing-masing. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan misalnya kata mengantar ada di halaman berapa sesuai dengan hasil printoutnya. Misalnya di sini halaman 1 Romawi ya, terus kemudian daftar isi misalnya dimulai ada di halaman 2 Romawi, latar belakang ada halaman 1, tujuan pembuatan makalah atau penelitian yang lain ada di halaman berapa. Di sini tinggal kita isi disesuaikan dengan isi yang ada di makalah ataupun laporan-laporan yang kita buat ya, seperti ini. Nah, ini daftar isinya sudah selesai ya, sudah jadi. Lalu bagaimana misalnya kita ingin menambah poin-poin di daftar isi ini? Misalnya di sini A, B, dan C, kita di sini tinggal diklik saja lalu tekan enter. Misalnya di sebelah sini ya, klik enter. Misalnya di sini sistematika penulisan ataupun yang lainnya terserah. Nah, ini cukup di enter lalu kita ketik poinnya apa, apakah A, B, C dan seterusnya, apakah 1, 2, 3 atau A kurung, B kurung, dan 1 kurung, 2 kurung dan seterusnya. Itu tinggal di enter saja lalu ketik apa isinya, redaksinya, judulnya, lalu tekan tab. Begitupun di sini misalnya pengertian pendidikan 1 titik spasi, misalnya apa menurut para ahli di dunia misalnya gitu ya. Ini hanya contoh saja, ahli pendidikan di dunia, tekan tab lagi ada di halaman berapa, pendapat menurut para ahli pendidikan di dunia, enter lagi misalnya menurut para ahli ulama-ulama
ulama-ulama ya, umat Islam, misalnya ahli pendidikan dari golongan ulama. Kemudian tab kalau sudah di ini ulama spasi tab lalu ada di halaman berapa. Jadi begitu cara untuk menambahkan poin-poin di daftar isi jika sebelumnya sudah disetting, sudah diblok ya, bagian-bagian leftnya berapa, bagian right-nya berapa. Dan cara untuk menambahkannya cukup ditekan enter, diisi redaksinya, tekan tombol tab, otomatis keluar tanda titik-titiknya, tekan tombol tab lagi, lalu isikan halamannya. Jadi itulah cara membuat daftar isi untuk kebutuhan pembuatan laporan, makalah, paper, ataupun karya tulis yang lain, misalnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi, walaupun dengan cara manual tetapi hasilnya sangat rapih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.